Ibu Suparyanti MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sepertinya Pak Bambang akan menyampaikan sesuatu untuk kita. Terima kasih Ibu Suparyanti selaku Kepala SMP Negeri 3 Surakarta pada pagi ini menyempatkan waktunya untuk bisa kita bertanya jawab Ibu, kita sharing mengenai dilema etika dan juga mungkin rujukan moral. Jadi alhamdulillah sekali kita pagi hari ini diberikan sehat oleh Allah SWT Tuhan Kuasa, dan apa yang kita lakukan hari ini dan besok senantiasa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ibu, berkaitan dengan hal itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Ibu, ingin kami tanyakan mengenai dilema etika. Jadi di sebuah sekolah ataupun instansi yang Ibu pimpin, ya SMP Negeri 3 Surakarta ini mestinya tidak lepas dari permasalahan itu. Kira-kira mungkin ada permasalahan yang menarik untuk Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Nah, pada prinsipnya dimanapun kita berada pasti ada suatu permasalahan. Hanya saja kita harus pandai-pandai menyikapi. Untuk yang pertama, permasalahan itu kita lihat ada tidak regulasinya. Regulasi yang berlaku, apakah itu nanti berdampak positif atau negatif. Kalaupun regulasinya tidak ada, kita pasti punya komitmen bersama. Komitmen bersama dalam satu hal. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini secara komitmen kok kurang pas, ya sebaiknya tinggalin. Tapi kalau komitmen itu bagus untuk kemajuan, ya monggo kita coba bersama-sama. Ya intinya seperti itu Pak. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika tersebut. Ya, jadi pertama kita pasti akan menyaring dulu ya, permasalahannya apa dulu. Kemudian setelah kita saring, kita ajak konsultasi minimal kepada teman-teman kakak. Karena bagaimanapun di dalam suatu lembaga pendidikan, kakak itu kan kepanjangan dari kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri tanpa teman kakak. Kemudian kita komunikasikan apa permasalahan yang menjadi dilema itu. Kemudian setelah ada istilahnya mengerucut pada satu bentuk penyelesaian, baru kemudian kita komunikasikan. Oh, kira-kira ternyata permasalahannya itu A, berarti harus diselesaikan dengan cara yang A juga. Jangan sampai nanti permasalahan itu seharusnya kita selesaikan justru menjadi semakin melebar, semakin membesar karena kita tidak paham untuk mengatasinya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, mungkin ada salah satu permasalahan yang benar angkat untuk wawancara kita pada pagi hari ini. Masalahnya mungkin begini Pak Bambang, karena kita kebetulan sekolah penggerak ya, sekolah penggerak, kemudian namanya sekolah penggerak baru awal, kita semuanya kan pasti masih belajar Pak Bambang, masih belajar, kemudian butuhlah satu yang namanya komitmen bersama. Kita harus bergerak bersama. Suatu saat misalkan ada teman yang seharusnya masuk kelas, oh ternyata beliau ada kepentingan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kepentingannya ini pribadi ataukah kepentingan ini kepentingan dinas. Kemudian, oh dinas, oke lah kalau dinas karena mewakili sekolah ya bisa kita antisipasi dengan misalkan meminta tolong kepada teman piket atau kepada kurikulum. Nah, kalau itu kepentingan pribadi, kita juga lihat seberapa urgent kepentingan pribadi. Karena namanya manusia, kita masuk makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari yang namanya bersosialisasi. Nah, kita lihat, oh ternyata ini kepentingan pribadi tetapi urgent yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Misalkan, mohon maaf, putranya tiba-tiba sakit. Nah, di sekolah sakit tidak harus menjemput lah. Ini kan kepentingan pribadi tapi urgent, ya tidak bisa baikkan. Seperti inilah yang menurut saya termasuk dilema etika karena secara regulasi tidak ada aturannya. Karena kita ASN harus jamnya jam 7 sampai setengah 4. Nah, kalau kita harus terpaku pada itu, padahal kita kembali kepada makhluk sosial, kita punya keluarga. Nah, seperti itu nanti bisa dikomunikasikan dengan sekali lagi kepada teman piket atau kepada kurikulum atau kepada teman yang longgar. Monggo untuk kelas jangan sampai
anak-anak dibiarkan tanpa pembelajaran atau tanpa pendampingan. Misalkan anak hanya diberi tugas, namanya anak, ya, namanya anak, ada gurunya aja kadang seperti itu, apalagi tidak ada. Dengan adanya guru di dalam kelas akan meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kalau menurut saya sementara ini yang menurut pandangan saya yang harus betul-betul kita sikapi dengan yang namanya komitmen seperti itu Pak. Siap. Luar biasa sekali Ibu ini. Jadi memang bijaksana dan juga penuh dengan komitmen Ibu ya. Jadi menjalankan kebijakan yang mengandung kebajikan tentunya jadinya seperti itu. Selanjutnya Ibu saya mau bahwa selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan itu bagaimana? Nah, jadi pertama kembali lagi kita lihat regulasinya. Ya, oh ternyata tidak ada komitmen kita gimana? Oh, kemudian dua-duanya baik Bu. Nah, tapi namanya dua pilihan itu termasuk dilema ya Bapak. Yeah. Namanya dilema, kita lihat hasil akhirnya nanti mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan pembelajaran, terkhusus pembelajaran karena kita di dunia pendidikan, pembelajaran untuk anak-anak. Oh, jadi mana yang lebih penting, yang akan lebih mendorong pada kemajuan, itulah yang lebih kita utamakan. Walaupun mungkin dua-duanya bisa kita kerjakan, tapi namanya dua pekerjaan tidak mungkin akan bersamaan bisa kita laksanakan, dan tidak mungkin nanti salah satu malah justru akan menghambat yang lain. Jadi kalau saya tadi skala prioritas mana yang lebih penting, yang lebih bermanfaat kita dudukan. Baru nanti yang kedua mungkin bisa mengikuti setelah skala prioritas yang pertama kita selesaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi intinya berpihak pada anak, semuanya selalu berpihak pada anak. Jadi keputusan apapun pokoknya harus berpihak pada anak. Seperti itu. Lanjut Ibu, hal-hal apa yang apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau menurut saya satu tadi ya komitmen penting. Kemudian yang kedua kolaborasi Bapak. Karena namanya kita bekerja tidak mungkin bisa sendirian. Kita harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Bagaimanapun sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendirian. Apalagi tadi saya katakan kita sebagai makhluk sosial, kita punya keluarga. Dan yang penting lagi harus ada komunikasi. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil satu keputusan ternyata yang timbul justru jadi masalah karena apa? Terjadinya perbedaan persepsi, perbedaan pendapat karena miskomunikasi. Jadi ya itu tadi komitmen, kolaborasi dan komunikasi. Biasa itu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Kalau menurut saya tantangannya itu ya tadi Pak. Kalau kita agak tidak bisa mengikuti yang namanya komitmen, pasti akan timbul masalah. Contoh yang paling mudah misalkan yang saya bawa, kita kan sudah bersepakat, misalkan hari Selasa kita harus melakukan kegiatan yang namanya karakter pagi. Karakter pagi sudah ada komitmen bahwa anak-anak harus didampingi oleh Bapak Ibu Guru penganggur jabatan. Suatu saat ternyata ada Bapak Ibu Guru yang tidak bisa melaksanakan tugas, mungkin karena mohon maaf karena di perjalanan kita tidak tahu, mungkin karena macet atau karena ada sesuatu misalkan putranya tiba-tiba sakit atau beliaunya sendiri yang tiba-tiba tidak merasa enak badan. Dan disinilah kita butuh adanya satu tadi, betul-betul harus memegang komitmen bahwa ketika kita tidak bisa hadir, kita komunikasi dulu. Nah, setelah komunikasi, kemudian baru kita meminta bantuan teman yang lain. Oh, berarti kita harus berkolaborasi dengan teman-teman. Kerjasama itu ya. Ya, penting sekali kerjasama. Karena ya tadi kita tidak akan selamanya, insya Allah tidak akan bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah pun tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari teman-teman, baik itu dari bakat atau guru atau mungkin bahkan yang saya dari teman-teman kita yang di bagian belakang. Betul. Misalkan nyapu apa mungkin yang saya mau kepala sekolah nyapu sendiri. Tapi tetap harus juga memperhatikan yang saya Pak yang namanya tupoksi, tupoksi masing-masing harus berjalan sesuai dengan seharusnya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Jadi
langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke. Jadi kalau jadwal secara rutin tidak ada perubahan. Jadi kita melihat dulu seberapa pentingnya urgensi dari permasalahan itu. Kalau memang harus segera ditindaklanjuti, ya saat itu kita koordinasi dengan teman-teman yang lain. Ya itu tadi saya katakan kita ada bapak, ada guru senior, ya kemudian kita identifikasi, kemudian kita carikan permasalahannya apa, kemudian kita carikan solusinya. Tapi kalau dirasa Bu jangan terburu-buru, mungkin harus membutuhkan sekian waktu, ya kita tunggu dulu. Jadi secara bahasanya step by step, nanti semua permasalahan akan terselesaikan. Kalau kita terjadwal, misalkan jadwalnya harus tiap Jumat kita koordinasi. Permasalahan itu terjadi hari Senin, Selasa harus selesai. Nah, kalau saya menurut kepentingannya kita waktunya menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Jadi memang jadi ibaratnya kalau insidental pun permasalahan harus segera diselesaikan, maka diselesaikan. Jadi harus fleksibel ya, fleksibel. Terima kasih. Selanjutnya, adakah Ibu seseorang atau faktor yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, ini saya sangat bersyukur di SMP 3 ya. Ternyata teman-teman di sini sangat-sangat ya namanya apa tadi, bergerak bersama, berkolaborasi yang sering, karena sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi setiap ada permasalahan kita komunikasikan. Dari yang tadi mengalami dilema itu tadi, mengalami permasalahan, kemudian kita bantu kira-kira yang bisa menyelesaikan siapa ya, kita ajak berbicara bersama. Jadi intinya tadi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetap harus membutuhkan pihak-pihak lain yang, karena gini, satu permasalahan akan lebih mudah diuraikan ketika ada beberapa kepala yang ikut menyelesaikan. Kalau hanya satu kepala, insya Allah permasalahan itu akan berbeda hasilnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terus terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah di SMP 3 Surakarta? Terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya kita harus dewasa dalam berpikir. Dewasa itu tidak ditentukan pada usia nih, tapi kedewasaan kita berpikir apakah ini nanti akan berdampak positif atau berdampak negatif. Kemudian yang kedua, kemampuan kita berliterasi, bahwa setiap permasalahan itu kita harus bisa mencari, memilah dan memilih. Kalau bahasa saya memilah dan memilih, jangan sampai nanti terjadi semakin besar permasalahan. Jadi kita semua harus bisa berliterasi, ya namanya ikrar, harus bisa membaca, meskipun kata-kata membaca kita tidak hanya membaca tulisan, tapi membaca tanda-tanda juga bisa, atau mungkin membaca gelagatnya anak-anak ketika anak-anak mengikuti pembelajaran atau gelagatnya seperti itu, namanya literasi. Nah, kemudian dari situ kita juga harus kolaborasi dengan teman-teman. Setiap permasalahan mungkin bisa diselesaikan dengan kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Kemudian disitulah dibutuhkan adanya satu komitmen bersama bahwa tujuan kita adalah untuk kemajuan SMP Negeri 3 Surakarta, dan pembelajaran ini pada dasarnya harus berpihak kepada anak didik. Terima kasih Ibu untuk waktunya pada pagi hari ini, dan mungkin bisa saya ambil sebuah benang merah bahwa luar biasa kepemimpinan Ibu Suparyanti di SMP 3 Surakarta ini. Ada beberapa hal yang saya catat di pembicaraan kita pada pagi hari ini, bahwa Ibu memberikan pesan bahwa mari kita dewasa dalam berpikir. Kita dewasa dalam berpikir, kemudian mari kita tingkatkan literasi kita. Literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga berpikir, kemudian juga melihat tanda-tanda alam. Kalau dikatakan, bisa dikatakan tersirat dan tersurat ya. Kemudian juga ada kolaborasi, ada komitmen atau konsekuensi, dan juga komunikasi, itu yang paling penting. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu Suparyanti MSI atas waktunya sudah diberikan pada saya selaku pembawa acara di CGP Angkatan 8 ini. Mudah-mudahan senantiasa Ibu diberikan kesehatan dan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam memimpin di SMP 3 Surakarta ini, dan berito dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Mohon doanya juga agar semuanya lancar dan tercapai tujuan dan cita-cita untuk pembelajaran di SMP 3 Surakarta.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bambang, semoga Pak Bambang sukses. Amin. Bisa meneruskan cita-cita panjenengan sehingga nanti semuanya akan berdampak pada peningkatan pendidikan pembelajaran di SMP Negeri 3 Surakarta. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf Pak Mul, kami dari CGP Angkatan 8, Pak Bambang Setiawibowo ingin mewawancarai Pak Mul selaku Kepala SMP Negeri 12 Surakarta. Pak Mul, kami mohon waktu sebentar untuk bisa mewawancarai mengenai ada sebuah kasus mungkin di SMP 12 Pak Mul yang pernah Pak Mul tangani. Oke, langsung saja Pak Mul, untuk yang pertama, mungkin di SMP 12 ini ada kasus yang menarik perhatian dari Pak Mul selaku pimpinan di SMP Negeri 12 ini. Terima kasih Mas Bambang. Terkait dengan pertanyaan penjelasan kasus, tentu ada di setiap sekolah, ya, setiap saat pasti ada kasus. Yang menarik itu terkait dengan anak dan guru tentunya. Yaitu terkait dengan pembelajaran anak ketika di dalam kelas saat mengikuti pembelajaran dilihat oleh guru, salah satu guru kok kurang antusias, tidur dan seterusnya. Nah, ternyata ini menimbulkan permasalahan karena guru inginnya kan anak pastinya semangat dalam mengikuti pelajaran. Ini kasus yang menarik bagi kami karena terkait dengan anak itu Mas. Jadi mestinya guru juga ingin anak itu bisa efektif ya belajarnya, bisa aktif dan juga bisa mengikuti dengan baik gitu ya Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ini merupakan kasus dilema etika ya Pak berarti. Jadi betul. Situasi di mana ada dua pilihan bagi kami tentunya yang sama-sama benar di pihak anak dan pihak guru, karena guru menginginkan suatu tindakan menurut versi beliau, anak harus aktif. Nah, di versi anak pasif, ternyata ada juga penyebabnya. Jadi ini dilema etika yang kami hadapi. Sekarang kurikulum merdeka. Jadi bukan inginnya juga ada inovasi gitu ya. Kemudian Pak Mul, untuk selama ini bagaimana Pak Mul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini Mas, jadi saya tentunya sebagai pimpinan di sekolah ini inginnya kan semua berjalan secara baik. Nah, ketika ada permasalahan, terutama terkait dengan dilema etika, tentunya kami tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Maka kami gali informasi, data, kemauan pertama dari guru seperti apa yang diinginkan. Kemudian ke anak juga kami observasi. Nah, ternyata sebagian besar masalah-masalah yang muncul di sekolah terkait dengan anak ternyata itu adalah akibat ternyata latar belakang anak dengan keluarga yang kurang harmonis, broken. Nah, ketika sudah kami temukan itu, kami tahu kemauan di keduanya, baru nanti kami tahap untuk penyelesaian. Tidak biasa musuh gitu ya. Semua harus diantar. Dan saya berkomitmen tetap berpihak ke anak. Berpihak ke anak karena tadi anak itu melakukan semacam itu karena ternyata akibat. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Nanti guru juga kita berikan informasi terkait kondisi anak yang mungkin belum tersampaikan ke guru sehingga memutuskan berdasarkan yang beliau lihat saja. Luar biasa diselesaikan. Itu luar biasa Pak Mul. Terima kasih sekali. Jadi memang saya harus banyak belajar dari Pak Mul juga sebagai pimpinan di SMP 12 ini.
Jadi memang tidak boleh tergesa-gerusu, tidak Betul. boleh langsung bertindak seenaknya. Artinya tidak memihak kepada salah satu dan memang tujuannya adalah kepada anak ya Pak. Konsepnya kan begitu. Tapi dengan tidak merugikan guru juga, kita memberikan informasi yang benar. Terima kasih Pak Mul. Saat jemput Pak Mul, ini untuk hal-hal apa saja Pak Mul yang selama ini Pak Mul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Yang saya anggap efektif tadi ketika penggalian informasi dan kami melibatkan berbagai pihak, tentunya dari guru BK, tentunya dari guru wali kelasnya dan termasuk orang tua. Kami melibatkan semua. Ketika sudah saya dapat informasi dari masing-masing, kita berkumpul mencari komitmen bersama supaya anak ini, terutama anak, tidak merasa tertinggalkan, tidak merasa diberikan perlakuan yang beda. Karena kalau tidak semacam itu, kita sama-sama pernah mengalami jadi guru, pokoknya yang penting saya enak gitu, harus dikeluarkan dan seterusnya. Betul. Gitu, jadi simpulannya dari semua stakeholder kita libatkan, dari stakeholdernya kita libatkan, kita musyawarahkan gitu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mul, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Mul dalam pengambilan keputusan pada seperti kasus dilema etika seperti ini? Tantangannya tadi ketika permasalahan itu merupakan sebuah akibat dari sebab yang kadang belum kita ketahui di saat itu. Jadi misalkan anak ada ulah semacam itu kan akibat, sebabnya ternyata kita belum ketahui sehingga kadang mudah untuk memberikan punishment ke anak. Jadi tantangannya adalah mencari penyebab dan menyelesaikannya. Jadi mencari asbabun nuzunya. Sebab-sebabnya. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Pak Mul memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak Mul dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Jadi apakah Pak Mul langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya begitu Pak Mul? Jadi bentuk atau prosedurnya seperti apa? Seperti yang kami sampaikan tadi, tentunya sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan di tempat itu juga. Jadi tadi tata kelola waktunya tadi kita cari, gali informasi, kemudian kita jadwalkan ketika memang sudah ditemukan untuk penyelesaian permasalahannya. Jadi ada penjadwalan khusus untuk pertemuan ini Mas. Schedule gitu. Iya. Atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mul dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti contoh ini Pak? Ada Mas. Jadi yang sangat membantu bagi kami untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika terkait yang kita bahas tadi, itu pertama dari guru BK yang berpartisipasi sangat besar, karena guru BK ini pasti lebih tahu banyak informasi terkait dengan anak dan latar belakang anak. Yang kedua wali kelas yang betul-betul membantu kami untuk penyelesaian terkait dengan dilema etika khususnya yang kita bahas ini. Terima kasih Pak. Jadi menurut Pak Mul sebagai pimpinan di sini memang guru BK dan juga wali kelas lah yang paling mungkin sangat berperan gitu yang selama ini mempermudah, walaupun mungkin dengan guru-guru lain juga memang itu penting, cuma ini yang perannya lebih jadi sebagai ujung tombaknya mungkin. Terakhir Pak Mul, untuk menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin dari semua hal yang telah Pak Mul sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Mul petik dari pengalaman Pak Mul pada saat mengambil keputusan sebagai pimpinan di sekolah ini? Mas Bambang, pembelajaran yang saya dapatkan dan nanti tentunya Mas Bambang juga akan bermanfaat ini terkait dengan penyelesaian dilema etika. Kita tidak boleh seperti yang tadi sudah disebutkan berusaha-berusaha untuk menyelesaikannya. Ya, kita harus cari akar permasalahannya dulu dengan menggali berbagai sumber data. Baru setelah kita benar-benar tahu terkait dengan permasalahan ini, baru kita membuat sebuah keputusan yang usahakan tidak merugikan di satu
pihak dan pihak yang lainnya. Jadi sama-sama bisa memiliki komitmen baru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu Mas. Jadi diskusi, komunikasi intinya. Termasuk kolaborasi. Iya. Jadi bisa kami simpulkan Pak Mul bahwa untuk mengambil keputusan itu memang tidak boleh gesa-gerusu atau kemerungsung atau tergesa-gesa. Jadi semua perlu dengan pertimbangan dan juga mungkin dengan pemikiran yang lebih matang lagi, kemudian juga dengan sumber data yang jelas. Harus kita cek and recheck gitu ya, sebelum mengambil keputusan akhirnya, yang akhirnya nanti juga akan bermanfaat untuk semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, di anak, di murid, sama di guru, dan semua di stakeholder sekolah akhirnya. Gitu. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan terus. Dan Pak Mul menjadi pimpinan di SMP 12 Surakarta ini juga senantiasa mendapatkan petunjuk dan senantiasa mendapatkan itu dari Allah SWT. Amin. Terima kasih Mas Sumbang. Terima kasih. Amin. Lulus Amin. Amin. Terima kasih waktunya Pak Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.